Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi sama saya Ilham Kesuma dengan NPM A1C021009. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum banyak banget yang kita bahas. Ada 8 pembahasan. Pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang diajukan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Lanjut ruang lingkupnya, ada 2 macam, KTSP dan MBS. KTSP itu nama lainnya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang notabene diterapkan pada tahun 2006 dan terganti pada 2013 mulai muncul K13. KTSP lebih mengutamakan pada merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional, yaitu standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah. Sedangkan MBS atau nama lainnya manajemen mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Lanjut prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Ada prinsipnya dulu baru kita bahas. Prinsipnya ambil menurut Sanjaya pada tahun 2009 halaman 39. Prinsipnya yaitu pertama, relevansi, kedua, fleksibilitas, ketiga, kontinuitas, keempat, efektivitas, dan yang kelima, efisiensi. Lanjut fungsi kurikulum, kita ambil salah satu menurut Sanjaya pada tahun 2009 halaman 14. Fungsinya ada banyak, ada 6. Kita jelaskan. Pertama, fungsi penyesuaian, kedua, integrasi, ketiga sama juga, mungkin typo. Yang keempat, persiapan, yang kelima, pemilihan, dan yang keenam, diagnostik. Selanjutnya, komponen kurikulum. Kita ambil salah satu menurut Sanjaya pada tahun 2009 halaman 100. Ada 4 macam. Pertama, tujuan, kedua, isi, ketiga, evaluasi, dan yang keempat, metode atau strategi. Kita akan bahas 4 ini satu per satu. Pertama, tujuan. Kalau tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai. Kalau isi menyangkut semua berbagai aspek. Kalau metode atau strategi berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kalau evaluasi komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Lanjut perencanaan kurikulum. Kita bahas ada 3 macam. Pengertiannya dulu, baru perumusannya, dan yang terakhir landasan perencanaannya. Pertama, pengertian perencanaan kurikulum. Kita ambil menurut Hamalik pada tahun 2007 halaman 152. Perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum kita ambil menurut Rusman, buku Rusman ya, pada tahun 2011 halaman 22. Ada 3 macam, sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Selanjutnya, landasan perencanaan kurikulum. Kita ambil salah satunya menurut Rusman pada tahun 2011 halaman 25. Ya, ada 3 macam, kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, dan yang terakhir pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya, model implementasi kurikulum. Kita ambil menurut Miller dan Seller pada tahun 1985 halaman 249. Ada 3 macam bentuknya. Yang pertama, the Concern-Based Adaptation Model atau nama singkatnya CBAM. Merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lakewood. Lakewood ini memfokuskan kepada guru. Istilahnya gurunya sebagai sentralnya. Selanjutnya model Tory.
kalau Tory ini mengunggah masyarakat untuk mengadakan perubahan. Lanjut pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum ini bisa kalian lihat sendiri. Kita akan bahas sedikit saja. Kalau pengembangan isi kurikulum ada dua macam. Kalau nama lainnya scope, yang sebelah kiri yang kanannya sequence. Kalau scope ini ruang lingkupnya kedalaman dan keluasan. Langsung aja kita bahas yang scope. Cakupan wilayah dari sebelumnya scope-nya yaitu lokal, regional, dan nasional. Sifat dan isinya yaitu fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Dia memuat juga organisasi bahan yang terintegrasi tetapi tidak ada batas mata pelajarannya di dalam ruang lingkupnya yaitu kedalaman dan keluasan. Sedangkan menurut yang dari sebelah kanannya yaitu sequence. Sequence ini berarti sistematik atau urutan, memiliki kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, dan spiral. Dia hanya untuk mata pelajaran esensial, mata pelajaran umum aja. Mata pelajaran umum ini dari organisasi bahan. Mata pelajaran yang umum ini berkorelasi dengan bidang studinya. Berintegrasi dengan tematik. Tematik ini yang kini diterapkan di SD. Yang gabungan beberapa mata pelajaran pada semenjak K13. Selanjutnya gender, lingkungan, life skill, konseptual, kehidupan, dan alam pekerjaan. Lanjut evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dari pengertiannya aja kita ambil dan yang apa aja yang ingin dievaluasi. Kalau evaluasi kurikulum ini merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang apa aja sih yang dievaluasi? Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan pelayakan. Kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Ketiga, proses implementasi atau pelaksanaannya. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Itu saja yang dapat saya bahas pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan dan sarana dan prasarana. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.